Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Amanda Salsabila dengan NIM 0309192047, mahasiswi dari Tadis IPS 2 semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan Bapak Dr. Usiono MPD sebagai dosen pengampu. Nah, di dalam video ini nanti saya akan mewawancarai salah satu anak sekolah untuk ditanyakan bagaimana permasalahan atau pembelajaran daring selama COVID ini. Baik, langsung saja ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berbicara sama siapa nih? Adalia Sajida, Kak. Oke, kelas berapa sekarang? Kelas 3 aliyah, Kak. Berarti udah mau tamat ya? Jadi sekarang kakak izin dulu sama adik, kakak mau wawancara adik tentang bagaimana pembelajaran daring, apa sih kesulitan-kesulitan adik dalam belajar selama pembelajaran daring ini, boleh ya? Iya, Kak. Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Menurut adik nih, kayak mana sih cara kerja belajar dari rumah selama pembelajaran daring yang adik rasakan? Kalau untuk masa seperti ini, Kak, kayak saya setiap seminggu sekali itu datang ke sekolah untuk ngambil bahan untuk tugas kami gitu. Baru nanti kalau seminggu akhir gitu kami kumpulkan ke sekolah gitu. Dalam satu hari itu biasanya ada berapa pelajaran untuk dikumpulkan ke sekolah? Ada semua mata pelajaran di dalam satu minggu itu, Kak. Kami selesaikan dalam satu minggu itu, baru nanti akhir minggunya itu kami kumpul gitu ke sekolah. Oke, pertanyaan kedua, apakah dalam belajar di rumah ini menurut adik bantu proses belajar adik untuk bantu bagaimana pemahaman adik tentang belajar? Kalau saya sih, Kak, kayaknya kurang ya, karena kan ada kurang pemahaman tentang pengetahuan materinya gitu, kurang paham gitu kurang ya, paham lah gitu. Materi apa yang sering kali adik nggak paham gitu? Matematika kadang menyelesaikannya kadang bingung gitu gimana menyelesaikannya, terus kadang kimia gitu. Adik jurusan apa nih? Kimia, Kak. Oh, Mia itu IPA. Oke. Jadi agak tersendat gitu ya, Iya. pemahaman adik tentang pembelajaran. Oke. Terus bagaimana nih menurut adik kalau misalnya pembelajaran daring itu dilanjutkan sampai nanti adik perguruan tinggi? Janganlah, Kak, nanti saya gimana gitu, karena kurang pengetahuan gitu, jadi merasa ngangok gitu. Jadi kayak janganlah gitu ya kan, karena pembelajaran daring ini ya buat kita jadi malas atau bagaimana gitu ya. Oke, apa sih yang adik rasakan atau kendala-kendala adik ketika pembelajaran daring ini? Kalau kendalanya sih, Kak, ada kurang pengetahuan ya, terus sama kota datanya untuk mencari materi-materi yang harus dicari gitu. Menurut adik kalau misalnya kuotanya nggak ada, adik ngapain? Minta orang tua. Minta orang tua. Gimana cara mintanya? Contoh kan Saya ada kan apa? manggilnya Umi. Umi, Adel, kota datanya habis, mau ngerjakan tugas. Itu aja sih, Kak. Ya. Jadi mintanya tuh ya baik-baik gitu ya, dia namanya sama orang tua. Lagi pula kan pembelajaran dari ini kan kita perlu kuota yang banyak gitu. Jadi ya memang orang tua ini harus ekstra bagaimana untuk memfasilitasi anaknya gitu ya di dalam pembelajaran daring. Menurut adik nih, apakah belajar di rumah selama ini nih meningkatkan produktivitas adik? Kurang, Kak. Kurang ya. Kurangnya gimana? Ya itu tadi, Kak, kurang pengetahuannya gitu. Jadi kayak agak nggak paham sama Iya. Gara-gara pembelajaran ini adik nggak paham, terus adik nggak produktif gitu ya. Selama pembelajaran daring, apakah adik pernah gini? Ada satu waktu adik lagi belajar ngerjakan tugas dari guru, lalu adik disuruh ngerjakan tugas rumah sama orang tua. Tanggapan adik tentang itu gimana? Kalau di daring gini saya bisa ngerjakan dalam waktu
dalam 2 waktu yang dalam sama. 2 waktu yang sama. Saya akan kerjakan pekerjaan rumah dulu, baru nanti kalau sudah selesai saya kerjakan tugas saya. Biasanya untuk pengerjaan waktunya kan 1 minggu, maksudnya 1 minggu 7 pelajaran maksudnya gitu kan, itu dikumpulkan di hari Dari di Sabtunya. hari Sabtunya. Berarti masih bisa lah untuk mengerjakan tugas-tugas rumah gitu ya. Oke, menurut adik nih, apa aja sih kelebihan sama kekurangan dalam pembelajaran daring ini? Kalau kelebihannya, saya bisa mengerjakan Mengerjakan tugas rumah. Mengerjakan tugas rumah. Kalau di sekolah kan kadang saya harus pergi pagi-pagi, nggak bisa nyapu rumah atau apa gitu kan. Kalau kekurangannya di kota datanya sama kurangnya penguasaan materinya. Terus nih, dalam pembelajaran daring ini guru kayak mana menyampaikan materinya, atau dari Zoom atau Google Meet atau gimana? Ada sebagian guru yang memakai grup WA chat ya kak. Itu mereka cuma sekedarnya aja ngasih tahu kalau materinya cuma segini doang. Baru Menurut adik itu efektif nggak untuk pemahaman dalam pengertian adik itu paham sama materi apa yang disampaikan oleh guru tersebut? menurut saya enggak ya kak, karena kan waktu itu ada guru gitu kan, misalnya ada guru yang masih gaptek gitu. Kadang di WA itu kan ada VN gitu namanya kan, voice note. Kadang dia cuman ngetik gitu, cuman sekedarnya aja gitu, nggak pakai voice note, mungkin masih gaptek atau apa gitu. Jadi kurang gitu. penyampaian materi oleh guru itu kurang gitu ya, Dek. Jadi menurut adik nih, selama pembelajaran daring yang adik jalani sama 1 semester ya, udah 1 semester ya berarti. Nah 1 semester ini ada nggak keterlibatan orang tua adik dalam pembelajaran daring? Ada kak, Contohnya membantu mengerjakan tugas-tugas saya. gimana Mengajari gitu. gitu. Gimana adik cara mintanya? Umi bisa nggak ini, tahu nggak ini gitu. Biasanya pelajaran apa yang Matematika, kadang kimia, fisika lebih sering. Jadi ini Dek, apakah pembelajaran daring ini nggak efektif ya? Berarti kan berarti tidak efektif untuk kita pelajar di Indonesia. Jadi pertanyaan terakhir nih Dek, harapan adik lah sebagai pelajar Indonesia, gimana nih harapan adik untuk pembelajaran di Indonesia seterusnya? Harapannya untuk kedepannya semoga COVID ini bisa selesai gitu, hilang di Indonesia itu. Terus sama pemerintah tolonglah untuk membantu kami, kota datanya itu lebih diinikan lagi. Tapi kan kita udah pernah udah pembagian kuota kan, kakak juga dapat kok dari kampus. Iya kak, cuman kadang ada kartunya kadang tak bisa dipakai gitu. Itulah masalahnya ya. Jadi terima kasih adik atas waktunya, atas kesempatannya untuk meluangkan waktu adik ini untuk kakak wawancarai. Semoga sukses, semoga nanti ini kan udah mau tamat nih, udah ujian akhir, semoga nanti ujiannya lancar, masuk ke dalam perguruan tinggi yang adik inginkan, masuk ke dalam jurusan yang emang adik inginkan. Jadi kakak tutup ya wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi beberapa pertanyaan yang saya lontarkan kepada Adik Adelia. Adik Adelia ini adalah merupakan salah satu pelajar di MAN atau Madrasah Aliyah Negeri di daerah saya. Nah, menurut dia pembelajaran daring selama COVID yang kita sudah jalani selama 2 tahun terakhir tidak efektif bagi dia karena banyak kesulitan yang dia alami. Contohnya itu ketika dia mengerjakan pekerjaan rumah, lalu ada pekerjaan dari sekolah yang tidak bisa ditinggalkan, jadi dia tidak bisa memanajemen waktunya dengan baik. Lalu banyak dampak positifnya karena dia juga bisa lebih mau berkomunikasi banyak dengan orang tuanya perihal materi-materi pelajaran, lalu orang tuanya juga membantu, dan besar harapan beliau, besar harapan Dek Adelia tentang bagaimana pembelajaran daring ini agar supaya COVID hilang, lalu pembelajaran di Indonesia itu berjalan seperti semula. Jadi pada intinya setiap masalah pembelajaran yang dihadapi pelajar Indonesia pada saat ini semoga
terselesaikan. Semoga COVID juga hilang di Indonesia. Baik, terima kasih untuk para audiens yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.